Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen di Universitas Tanjungpura Pontianak. Jika saya adalah seorang pelaku bisnis yang bergerak dalam industri di bidang kuliner dan saat ini saya sedang memimpin meeting untuk dapat meraih sustainable competitive advantage atau keunggulan bersaing dalam waktu jangka panjang atau minimal bisnis kuliner ini dapat selamat dari dampak COVID-19. Pertama-tama, keunggulan kompetitif yang berkelanjutan atau sustainable competitive advantage itu biasanya menunjukkan upaya yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau sebuah organisasi dalam bentuk jangka panjang yang mampu mempertahankan keunggulan-keunggulan atau posisi kita dalam bersaing dengan perusahaan atau pembisnis kuliner yang lainnya. Jadi di sini saya sebagai seorang pembisnis di bidang kuliner, yang berarti keunggulan yang saya raih melalui strategi yang bertujuan untuk meningkatkan keunggulan di bidang yang saya geluti, dan dapat diartikan juga sebagai sesuatu yang tidak dimiliki oleh pesaing yang lainnya atau pelaku usaha yang lainnya. Selain itu, melakukan sesuatu lebih baik dari perusahaan lain atau mampu melakukan sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh perusahaan yang lain atau pembisnis kuliner yang lainnya. Selain itu, kita harus dapat menyiapkan strategi agar bisnis kita tetap bertahan di masa pandemi seperti sekarang ini. Jika perusahaan lain sedang mengatasi hal yang sedang kita hadapi dengan konsumen yang sama, berarti ini adalah benar-benar suatu persaingan yang terjadi dalam perusahaan atau bisnis kuliner kita saat ini. Jadi langkah-langkah yang harus kita berikan untuk suatu perusahaan kita agar dapat bersaing dengan pesaing-pesaing yang lainnya yang pertama di masa pandemi ini, yang pertama adalah kita dapat memanfaatkan media sosial. Jadi yang pertama adalah dengan media sosial. Media sosial memegang peranan penting sebagai salah satu alat pemasaran. Kita dapat memanfaatkan media sosial semaksimal mungkin untuk menarik loyalitas mereka, sehingga kita pun bisa mengetahui perubahan-perubahan makanan atau minuman yang diinginkan masyarakat di masa pandemi seperti ini. Sekarang sudah banyak orang-orang yang hobi masak di masa pandemi seperti ini. Jadi kita harus lebih berinovasi agar mereka lebih menginginkan produk-produk kita dan produk kita pun dapat bersaing di masa pandemi seperti ini. Seperti halnya kita dapat membuat makanan kita seperti menjadikannya seperti makanan yang bahan bakunya bisa dimasak lagi, atau kita bisa melakukan inovasi-inovasi lainnya ke makanan kita, ke produk kita, seperti itu. Kemudian yang kedua, promosi. Untuk bisnis makanan dan minuman, promosi bisa dilakukan dengan memberi harga diskon atau paket menu tertentu. Promosi yang tepat di tengah kondisi pandemi sebaiknya lebih gencar untuk layanan seperti misalnya pesan antar. Jadi kita sebagai seorang pembisnis dalam bidang kuliner, kita harus menyediakan pesanan antar dalam masa pandemi seperti ini. Soalnya sudah tidak mungkin bagi masyarakat untuk bepergian ke tempat makan yang lainnya. Selain itu, kita bisa memberikan promosi free ongkir atau bebas ongkos kirim, sehingga itu bisa lebih bermanfaat bagi mereka. Kemudian yang ketiga, kita dapat memaksimalkan layanan online. Di sini penjualan melalui online bisa diandalkan ketika masyarakat tidak ingin melakukan aktivitas di luar rumah dan membeli segala kebutuhan melalui internet. Jadi itu bisa kita lakukan untuk dapat menjangkau masyarakat, bisa lebih tertarik dengan produk kita dengan memudahkan mereka. Selain itu, kita bisa membuat platform yang mudah diakses oleh konsumen sebagai alternatif. Jadi kita bisa bergabung ke berbagai e-commerce untuk memperluas lapangan di perdagangan penjualan kita di dunia maya.
Kemudian yang keempat adalah empati. Empati di sini menyatakan adalah gimana ya, perharusan kita sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang kuliner yang dapat mengalihkan bisnis untuk membuat inovasi-inovasi yang lainnya, seperti misalnya kita bisa juga memberikan bingkisan seperti hand sanitizer dan masker sebagai gratisan untuk mereka masyarakat yang membeli produk-produk kita, sehingga masyarakat lebih memilih produk kita dibandingkan dengan yang lainnya. Kemudian brand juga bisa memberikan tanggung jawab atas konsumen agar tidak was-was. Kita sebagai pembisnis kuliner atau perusahaan yang lainnya, kita bisa membuktikan kepada masyarakat bahwa kita ini memiliki tanggung jawab yang besar agar konsumen percaya kepada kita, seperti misalnya kita memiliki pelayan-pelayan yang sudah memiliki bukti cek suhu tubuh atau yang lainnya sebagai jaminan kesehatan. Kemudian kita dapat memberikan manfaat dan solusi untuk konsumen, seperti memberi kelas online gratis atau dapat diakses selama masa pandemi agar masyarakat tidak bosan. Kemudian selain itu kita bisa mempertahankan bisnis kita melalui yang pertama di sini adalah dengan kita dapat menciptakan loyalitas merek pada bisnis. Jadi pada pelanggan yang loyal akan mempertahankan merek yang mereka sukai tanpa memperdulikan harga. Dengan demikian, betapa pentingnya membangun hubungan yang baik dengan para pelanggan dengan cara memberikan pelayanan yang prima terhadap mereka. Kemudian yang kedua, patenkan produk kita. Di sini, paten merupakan senjata utama dalam menghadapi persaingan karena kita memiliki hak untuk membatasi produksi produk yang kita miliki oleh perusahaan-perusahaan yang lain. Jika kita tidak bisa mendapatkan fee atas hak eksklusif terhadap produk tersebut. Kemudian yang ketiga, kita terus berinovasi. Pada masa pandemi, para pelanggan selalu berharap mendapatkan hal yang terbaru dan terkini. Jadi kita harus mengusahakan agar produk kita selalu fresh dan compatible atau cocok dengan pasar, khususnya untuk kebutuhan masyarakat pada masa pandemi seperti ini. Itu sangatlah penting. Selain itu, kita harus melakukan inovasi pada produk. Namun, pada sistem ataupun kebijakan yang ada di internal perusahaan kita, kita dapat memperbaiki sistem-sistem yang lainnya agar produk-produk kita dapat bersaing dengan yang lainnya untuk menentukan apa yang dibutuhkan masyarakat pada saat pandemi seperti ini. Kemudian hal yang perlu diingat adalah sustainable, yang diartikan sebagai jangka panjang. Dengan demikian, kita hanya untuk hari ini namun tetap berjalan dengan berkelanjutan. Jadi sebuah perusahaan kita tidak hanya bertahan untuk hari ini, jadi dapat bersaing di hari yang berikutnya tanpa berkelanjutan. Hal itu dilakukan dengan cara memaksimalkan segala potensi yang dimiliki internal perusahaan kita. Yang keempat, jenis makanan. Di tengah pandemi seperti ini, masyarakat cenderung memilih makanan yang praktis dan tahan lama, sehingga kita dapat memberikan inovasi-inovasi baru pada produk makanan kita. Kita dapat menambahkan bahan-bahan beku sehingga dapat dimasak kembali. Jadi itu sangatlah penting bagi kita untuk mengenali keragaman jenis makanan yang disukai oleh masyarakat di masa pandemi seperti ini. Kemudian kita juga bisa dapat membuat makanan yang dapat disimpan di dalam lemari pendingin, sehingga mereka tidak perlu memasak lagi, hanya bisa membeli kemudian menaruhnya ke dalam kulkas. Kemudian kita dapat melakukan visual makanan. Nah, selain jenis makanan, kita juga bisa merubah sistem penjualan kita yang dapat kita alih ke online. Yang harus kita lakukan adalah kita perlu membuat konten visual yang menarik dan berkualitas. Jadi di sini kita melakukan visual makanan yang dilakukan oleh perusahaan kita sendiri dan diposting melalui media online untuk mengubah orang atau masyarakat untuk membeli produk kita melalui online. Kemudian kita dapat
melakukan strategi-strategi di luar itu, yaitu melalui analisis internal, kemudian biaya, waktu dan kualitas, serta fleksibilitas. Kita juga dapat melakukan analisis lingkungan, formulasi strategi, implementasi strategi, kemudian evaluasi strategi. Langkah kedua adalah mengidentifikasi kesempatan yang ada. Misalnya pada masa pandemi seperti ini, kita bisa dapat menciptakan produk makanan yang baru, sesuai yang dibutuhkan. Terus kemudian kita bisa menambahkan sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat di masa pandemi seperti ini. Misalnya seperti kita dapat menambahkan masker atau memberikan bingkisan seperti hand sanitizer sedikit yang kita bungkus dengan plastik. Itu akan memudahkan dan menunjukkan rasa empati kita kepada masyarakat, sehingga masyarakat pun akan menyenanginya dan kita dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang lainnya. Oke, sekian jawaban saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.